Jadi sunnah kita kalau ada orang yang mau meninggal dunia, tuntun dia untuk baca la ilaha illallah. Nah, di sini hadisnya Nabi bilang laqinu, tuntunlah oleh kalian, tuntun. Kenapa disuruh tuntun? Karena orang kalau udah mau mati itu berat, ngucapinnya berat, susah. Sekarang siapapun orang bisa ngomong la ilaha illallah. Siapapun bisa ngomong. Ya, orang biar kata lagi maksiat dia bisa. Tapi kalau udah mau meninggal dunia lain lagi tuh. Lain lagi kalau meninggal dunia ya. Udah macam-macam yang dia lihat. Udah seperti itu dah ya. Jadi butuh dituntun. Supaya kenapa? Supaya terakhir yang keluar dari mulut dia itu la ilaha illallah. Udah, supaya itu yang keluar. Jadi usahain mayit kalian itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata ulama yang dituntun di sini kalau kita lihat redaksi hadis tulisan itu mauta. Mauta itu jamak taksir, artinya orang-orang yang sudah mati. Jadi Nabi bilang tuntunlah orang-orang yang sudah mati di antara kalian untuk baca la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini bukan orang yang udah mati, tapi yang mau mati, yang ajalnya udah dekat. Kan orang kelihatan tuh kalau ajalnya udah dekat ya, udah kelihatan orang udah dekat. Asal udah cengap-cengapan, ya. Asal udah ngelihat, udah kalau di rumah sakit tuh udah udah begitu tuh, tapi dia masih sadar. Ya ini mah lewat dah. Nah begitu tuntun, udah firasat tuh kita tuh ada firasat, kelihatan orang mau meninggal, tuntun supaya terakhir yang keluar dari mulut dia la ilaha illallah. Nah jadi kata ulama, ada yang ulama yang mengatakan maksudnya orang yang mau meninggal, tapi kalau ngelihat zahirnya hadis, orang yang udah meninggal tuntun baca la ilaha illallah. Makanya ada talqin mayit tuh, kita kalau habis nguburin mayit tuh ditalqin ya. Suka kan tuh ngelihat orang kalau dikubur tuh ya, ada yang bacain talqin mayit tuh ya. Fa idza ja'akal malakani al muwakkalani bik, wahai hamba Allah ya Abdullah ibnu Abdullah qad kharajti minad dunya, dan seterusnya tuh ya. Kamu keluar dari dunia, kamu masuk ke alam akhirat. Fa idza ja'akal malakani al muwakkalani bik, kalau datang dua malaikat yang Allah utus untuk engkau, dan mereka berdua bertanya man rabbuka wa man nabiyuka, kayak begitu tuh. Faqul bilisanin sahih, bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi, dan seterusnya. Tuntun. Jadi kalau ngelihat hadisnya, orang yang udah mati Nabi suruh kita tuntun dia supaya baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang udah meninggal dunia itu masih bisa melihat. Tapi kalau ngelihat hadis yang lain kata ulama, ini juga artinya bukan orang yang udah meninggal, justru yang lebih penting yang belum meninggal begitu. Yang lebih penting yang belum meninggal. Karena ada hadis riwayat yang lain mengatakan lanjutan hadis itu fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tuntunlah baca la ilaha illallah, karena orang yang terakhir di dunia mengucap kata-katanya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga gitu. Jadi lebih relevan begitu ya kalau buat orang yang sudah mau meninggal. Tapi ulama yang lain mengatakan justru melihat hadis, zahirnya hadis, dan juga ada hadis-hadis yang riwayat yang lain yang mengatakan justru ingetin, dia masuk kubur butuh diingetin, bukan cuma di dunia tapi di kubur juga diingetin, berdasarkan firman Allah sebagai sumber utama yang bunyinya apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingetin, enggak ada salahnya ngingetin. Kan udah meninggal, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena yang namanya ngingetin itu tetap ada manfaatnya selama dia ada iman. Jadi kalau dia meninggal dunia, masuk ke kubur, iman enggak dia? Ada iman enggak? Meninggalnya mukmin enggak? Mukmin. Ingetin. Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Bilang begini. Masih bisa, masih bermanfaat. Tapi kalau udah kafir nggak bermanfaat. Makanya sebenarnya dua pendapat ini bisa disatuin. Sebelum meninggal dunia baca talqinin la ilaha illallah,
setelah meninggal juga talqinin untuk baca la ilaha illallah. Yang namanya ngingetin itu bermanfaat untuk orang mukmin secara umum, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal.